Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila SPDI, tempat tugas UPT SMK Negeri 1 Bulukumba. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita baca doa bersama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita memasuki materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. 3. Macam-macam kitab Allah dan pembahasannya. 4. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. 2. Dalil nakli. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah, yaitu kedua, Quran Surah An-Nisa 136. Sebagaimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ketiga, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Pertama, kitab Sabur. Kedua, kitab Taurat. 3, kitab Injil. Keempat, Al-Quran. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Kedua, kitab Sabur. Kitab Sabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan kami berikan sabur kepada Daud. Quran Surah
Al-Isra ayat 55. Kitab Sabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Ketiga, Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadikan petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46. Keempat, Kitab Suci Al-Quran. Kitab Suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Pembahasan yang terakhir itu hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. 3. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. 4. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. 5. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Oke anak-anak, itulah materi yang Ibu sampaikan pada kali ini. Semoga dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.